Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Puluhan rumah warga di sejumlah desa di 3 kecamatan di Kabupaten Jembrana rusak diterjang angin puting beliung. Kebakaran lahan masih sering terjadi di Kecamatan Kubu dan Abang, Karangasem. Nikmati secangkir kopi di kedai unik tengah sawah. Menikmati secangkir kopi di tengah sawah sambil menikmati pemandangan alam akan memberikan sensasi tersendiri. Salah satunya adalah kedai kopi yang dibangun di tengah hamparan sawah di Desa Kapal Badung. Konsep kedai kopi seperti ini masih jarang ditemui di Bali. Karena pada umumnya, kafe atau kedai kopi banyak menjamur di kawasan perkotaan atau di pinggiran pantai. Selain kopi, pengunjung juga bisa menikmati makanan khas tradisional pedesaan seperti jagung rebus, jaja pesan lebur, pisang goreng, pulung ubi goreng pedas manis, hingga pisang geprek. Pengunjung di kedai kopi seolah dibawa kembali menikmati secangkir kopi khas Indonesia yang sebenarnya. Karena saya merasa di sini sangat luar biasa ya, otentik ya, pasti perjalanannya sendiri ke sini harus jalan kaki melewati sawah, lalu di sini sangat sederhana, lalu suasananya juga menyenangkan. Taunya dari mana, Mbak? Teman saya dari TikTok. Iya, lalu media sosial gitu. Nah, lalu saya juga interestnya karena makanannya di sini semuanya makanan yang jadul ya bisa dibilang, lalu nggak yang kekinian dan sangat makanan tradisional. Rasanya sih kayak lagi pulang ke kampung sih kalau menurut saya pribadi. Apalagi di sini mulai dari kopinya juga enak, terus suasananya juga dapat, apalagi pas sore-sore kayak gini. Di sini pengunjung bisa memilih berbagai jenis kopi dengan berbagai teknik penyeduhan, mulai dari kopi tubruk, kopi susu, Vietnam drip, hingga teh tarik es dan matcha. Ini konsepnya sebenarnya kurang gimana ya? Artinya dikit orang bisa menangkap karena ini konsepnya beda dari yang lain. Bukan arti saya menjiplak konsep-konsep kedai kopi yang di tengah sawah. Nah, karena tempat kita jualan kopi di sini di Abian dan di sekelilingnya itu ada carik atau sawah. Nah, yang identik sama Abian itu biasanya orang-orang zaman dulu yang ditanam itu kan biasanya ada ubi. Yang paling banyak sih ubi ya ditanam sama orang-orang zaman dulu. Nah, menu signature kita di sini tuh ubi pedas manis yang best seller itu. Yang pertama itu, yang kedua ada jaja pesan atau sering orang bilang jaja lebur. Yang ketiga ada jagung. Harga secangkir kopi dan makanan yang dijual di kedai ini tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan kafe pada umumnya. Kedai kopi sederhana ini biasanya ramai dikunjungi mulai sore hari hingga malam hari. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Karya perajin bambu di Desa Belege hingga saat ini masih diminati pengusaha hotel di Bali. Produk mereka banyak digunakan baik di kamar dan ruang tunggu hotel berbintang. Mereka memanfaatkan bambu jenis petung, tali, serta bambu hitam yang berasal dari Jawa. Lalu tangan terampil para perajin Desa Belege ini membuatnya menjadi meja, kursi, tempat tidur, serta pernak-pernik atau hiasan. Ada rumah bambu,
ada apa namanya Meja Pak ya? meja, pokoknya alat-alat rumah tangga, Juga ada apa, kursi, Bapak, ya? kursi juga ada, gantungan baju. Ini tamu apa Pak yang paling banyak memesan Pak? Oh, kalau sekarang masih kadang lokal aja saya. Kalau dulu Pak? Kalau dulu tahun 80 ada Jerman, Prancis juga pernah juga ngirim ke Jerman. Kalau sampai berapa 6 kontainer dulu. Kontainer dulu Pak ya. Ya, Kalau sekarang lokal Pak, apa itu lokalnya Pak? ya Kute, ya Singaraja ada, di Kalidase ada. Itu keperluan villa hotel Pak ya? Hotel lah. Hotel ya Pak ya Ya, rata-rata. ada pagar-pagar kolam itu. Ini pengerjaannya berapa lama Pak? Satu mungkin paling lama paling cepat untuk produk ini Pak? Tergantung juga desainnya. Desainnya Pak ya. Pada masa kejayaannya, karya perajin bambu di desa Blege Gianyar pernah menembus hingga ke mancanegara, seperti Jerman atau Prancis yang memesan hingga 6 kontainer. Masa kejayaan tersebut kini sudah berlalu. Kendati demikian, perajin di desa Blege masih bisa bergantung dari permintaan pasar lokal, sehingga mereka masih bisa menggantungkan hidup dari kerajinan bambu yang sudah dilakukan turun-temurun. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Seorang warga desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Jembrana, menekuni usaha pembuatan sangkar burung. Usaha ini telah ditekuni Ketut Sukarma sejak 4 tahun lalu. Bisnis ini berawal dari hobinya memelihara dan mengembangbiakan burung perkutut. Kini Ketut sanggup membuat sangkar burung perkutut, merpati, dan sangkar berbentuk kotak. Dalam sehari, ia bisa membuat 2 sangkar burung. Motivasi saya membuat sangkar ini adalah sebenarnya biar tidak terus-menerus ketergantungan sama pengrajin lain, kan seperti itu. Jadi saya ingin bermotivasi, berkompetisi lah sama teman-teman pengrajin, kan seperti itu. Jadi gimana ya, saya juga ingin nanti belajar dari yang lain juga gitu, biar lebih baik lah hasil karyanya, kan seperti itu. Oh, cara pembuatannya dulu saya beli Pak, ya beli dulu sangkar dari teman gitu, karena saya penasaran, pingin bisa juga membuat sangkar seperti beliaunya itu. Terpaksa saya menjiplak, ya gitu, mengukur sangkarnya beliaunya itu, gitu. Akhirnya ya seperti inilah hasilnya gitu. Di samping itu juga saya minta bimbingan dari beliaunya juga. Bahan baku rotan diperoleh Ketut dari Denpasar dengan harga Rp75.000 per kilogram. Satu sangkar burung dijual mulai Rp75.000 hingga Rp250.000. Dari usahanya ini, Ketut mendapat penghasilan jutaan rupiah setiap bulan. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Bali hari ini. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Ruth Sahana yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan matur suksma.